Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa dari Universitas Darul Ma'arif Maplongan Indramayu akan memenuhi tugas dari mata kuliah PTC yang diampu oleh Bapak Zaki Mubarok terkait wawancara tentang cedera yang dialami oleh atlet dan mantan atlet pada cabang olahraga sepak bola. Baik, yang pertama adalah pertanyaan untuk atlet yang masih aktif sebagai atlet sepak bola. Di sini saya bersama atlet yang Muhammad Fatih dan mantan atlet dengan Pak Ali. Ya, beliau sudah malang melintang di persepak bolaan di Indonesia, terakhir bermain untuk di Liga 2 ya Pak, Liga 2, dan untuk Mas Fatih di Suratin ya. 16 atau 17. Baik, pertanyaan pertama untuk Mas Fatih sebagai atlet sepak bola yang masih aktif sampai dengan sekarang. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu latihan di sore hari ini. Yang pertama, baik Mas Fatih, jenis cedera apa sih yang sering Mas Fatih alami? Cedera apa yang sering Mas Fatih alami sebagai pemain sepak bola? yang paling cedera ankle. Ada lagi nggak Mas? Kali yang lainnya apa? Benturan sih pasti yang paling main ankle. Yang paling sering ankle ya, karena mobile ya. Terus apakah Anda pernah mengalami cedera serius yang memerlukan operasi? Nah, Cedera apa tuh yang sampai harus operasi? waktu jatuhan gas kaki sampai dioperasi. Itu mengurangi ya intensitas latihan baik di lapangan maupun di rumah ya. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya, bagaimana cedera mempengaruhi performa Anda di lapangan? Dampaknya itu apa setelah cedera? Masih ada rasa-rasa nanggung untuk bermain sepak bola. Masih ada trauma Ya. Terus selanjutnya, apakah ada momen cedera yang membuat Anda itu mempertimbangkan untuk berhenti bermain bola? Apakah ada suatu cedera yang membuat Mas Fatih itu berpikir untuk sudahlah saya ini mau berhenti sepak bola? Kalau cedera itu nggak ada. Nggak ada ya, sampai saat ini aman-aman saja ya. Baik. Selanjutnya, apa rutinitas pemulihan yang Anda lakukan setelah mengalami cedera? Pemulihan apa saja untuk mengatasi cedera yang Mas Fatih alami? Ya, waktu cedera ankle sih cuman rendam es doang, terus sering-sering diurut. Baik. Terus seberapa penting peran fisioterapis pelatih dalam menjaga kondisi fisik Anda? Seberapa penting tuh fisioterapis dan pelatih itu menjaga kondisi tubuh Anda, baik cedera atau yang lainnya? Ya, penting sekali sih untuk menjaga. Terus berikutnya, apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mencegah cedera selama latihan dan dalam pertandingan? Langkah-langkahnya apa saja? Pemanasan Terus yang bagus, terus istirahat yang cukup, dan yang terpenting sih pola makan. Dijaga. Oke, baik Mas. Satu lagi, bagaimana Anda menjaga motivasi ketika harus absen karena cedera? Motivasinya tuh apa untuk kembali bermain sepak bola di saat Mas cedera? Karena capeknya orang tua sih, melihat capeknya orang tua. Jadi termotivasi karena mungkin orang tua
sudah antar jemput segala macam di latihan baik di sini atau di luar kota ya. Baik. Terus yang terakhir Mas, bagaimana Anda menentukan kapan siap kembali bermain setelah cedera? Ya waktu itu sih ucapnya sudah fix buat cedera sama apa dan sudah latihan lagi kemana. Jadi persiapannya harus lebih matang ya. Terus juga waktu ini pemulihan sudah 100% baru bisa kembali berlatih dan bertanding. Oke baik Mas Fatih, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya untuk melanjutkan wawancara pada mantan atlet sepak bola. Oke, sekarang lanjut ke mantan atlet sepak bola sekaligus beliau juga sekarang jadi pelatih di sini ya. Tempatnya di Akademi Gajentara ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan untuk mantan sepak bola ataupun mantan atlet sepak bola. Pertanyaan pertama, apa cedera terparah yang pernah Mas alami selama menjadi atlet sepak bola? Karena saya di kampung itu akses ke jalan dari kemudian ya yang sebenarnya masih berjalan jahit nggak terlalu bersih, bengkak kan hampir 8 bulan baru bisa. Masih lumayan lama ya, Ya. pemulihannya ya. Karena akses untuk juga ya. Lanjut untuk pertanyaan kedua, bagaimana cedera tersebut mempengaruhi karir Mas sebagai pemain? Sangat ada pengaruhnya karena yang paling ditakuti dengan sepak bola itu kan cedera tersebut bahkan baik cedera ringan ataupun berat itu yang namanya cedera ya kita nanti tidak ada kesehatan hati api atau kan otomatis kan performa kan maksimal. Jadi untuk cedera sendiri sangat berpengaruh untuk karir ya. Bagaimana proses pemulihan yang Mas jalani setelah mengalami cedera? Pemulihannya gimana? Sebenarnya bisa terapi sama psikoterapi kembali lagi kitanya harus lebih dari itu kalau tadi itu kemungkinan berada lama Iya. Jadi harus ada gerak juga ya. kemauan dari kita sendiri. Oke, terus yang keempat, apakah Mas pernah mengalami kesulitan mental atau emosional secara masa rehabilitasi? Ya hampir apa ya kembali lagi ke perform baiknya itu memang kalau pasca kita itu memang susah karena yang paling bisa dilakukan traumanya kita ya jangankan bertanding untuk latihan aja kita merasakan was-was itu yang mempengaruhi kualitas kita untuk berlatih. Jadi biasanya itu sangat mempengaruhi banget untuk cedera, apalagi yang berkata lagi Mas Fatih ini pernah robek lututnya. Jadi untuk perform yang terbaiknya tuh Mas agak takut kayak takut bentrok ataupun apa gitu. Sangat mempengaruhi. Terus selanjutnya, apakah cedera tersebut masih berdampak pada aktivitas saat ini? Alhamdulillah
bagaimana Mas mengatasi rasa sakit atau gangguan yang mungkin masih ada akibat cedera tersebut? konsultasi sama dokter, terus fisio juga perlu, karena kalau untuk otot atau urat kan itu memang dengan fisio. Iya, Kalau dokter kan tidak sampai ke sana. jadi harus ada spesialis ya. Dan dokter pun memang menyarankannya di sini terapi juga, jadi nggak hanya dari dokter aja. Iya. Jadi jangan bahasanya mah jangan satu pintu ya. Ya, Terus pertanyaan ke 7, apa pelajaran terbesar yang Mas Ali dapatkan dari pengalaman cedera? pelajaran kita harus lebih berhati-hati dan sabar. Ya, Nah, artinya kita kaki masih sakit, nggak mungkin kita main bola kan, harus sabar. apa ya? Itu jawaban dari Mas Ali. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, jika bisa kembali ke masa lalu, apa sih yang ingin Mas Ali lakukan secara berbeda untuk mencegah cedera? Latihan lebih baik lagi, karena cedera itu berawal dari latihan kita. Karena dalam latihan kita yang sudah baik, otot akan terbentuk lebih baik. Karena cedera itu kan ibaratnya berawal dari otot, ya kan? Kecuali yang gila ya, yang patah tulang atau itu kan beda kan. Kalau otot itu sedikit nggak masalah sih. Jadi kemarin karena tadi ya latihan yang pas juga ya. Ya. Masa Nah, itu masa bisa mempengaruhi untuk pemanasan, sangat mempengaruhi banget ya. Nah, oke, masih ada 3 pertanyaan lagi. Apakah Mas Ali merasa mendapat dukungan yang cukup dari klub dan rekan saat mengalami cedera? klub menuntut kita segera sembuh, karena kan ibaratnya kita digaji untuk main bola, bukan untuk hidup. Ada tuntutan klub ya, kami harus cepatnya teman-teman juga ya, saling mendukung. Semangat kan. Ya, ada support ya dari teman-teman juga, dan ada bahasanya ada hitungannya, kita tuh kerja ya, Ya. ada digaji, jangan sampai makan gak sejuta, Iya. cuma tidur langsung gaji ya. Jadi ada tuntutan juga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saran Mas Ali untuk atlet muda dalam mencegah cedera nih? Sarannya. Saran saya untuk atlet yang sekarang ditekan lagi, kembali lagi latihan jangan asal-asalan, karena itu dampaknya sangat besar. Nah, itu kembali lagi kan ke permasalahan kesiapan kita main bola kan, harus dengan otot yang baik, kakinya tidak ada sakit-sakit gitu kan. Itu sangat penting. Oke, ada lagi Mas Ali. Ya, karena ankle atau yang lainnya kita memang dari latihan, kalau kita latihan cukup bagus. Sebenarnya mah jarang
duduk tidur dan pola makan itu sangat pengaruh, sangat besar sekali. Sebenarnya juga kita latihan sampai fisik karena program fisik kita lama stres itu akan hilang dengan semalam kita begadang. Ini kalau atletnya aktif ya. Karena apa, saya dulu merasakan saya sampai latihan dalam sebulan saya tidak begadang, habis dibawa begadang semalam kaki jelas. Kau sendiri kan kalau habis begadang lutut kayak kosong tuh. Iya kan, ya artinya kita capek-capek latihan dalam sekian minggu atau sekian bulan itu habis dalam semalam. Makanya itu yang dibilangnya pantangan atlet ya begadang. Jadi untuk para atlet muda ini pola hidup juga sangat mempengaruhi tidurnya yang cukup, jangan sampai begadang, istirahat yang cukup ya. Pola makannya, karena tadi yang sudah dijelaskan Mas Ali sangat mempengaruhi. Kalau misalkan pola hidup yang buruk mempengaruhi performa juga ya, terutama ke kita bilang pengaruh untuk lebih cepat cedera ya. Atlet makan pedas ya kan, mau lari panas kaki atau iya enggak. Saya itu waktu di kan kalau makan kan bareng makan pagi kan, kalau pagi nggak ada makan sarapan telur makan siang makan malam itu dulu tuh lumayan nggak ada yang namanya sambal. Paling kalau pengen pedas paling kesahan ya, dari tim dapur juga paling mbak paling sahangnya kalau sahang kan bukan pedas banget. Kadang-kadang dulu pengalaman dulu tapi ya dampaknya resikonya gitu sendiri yang sekarang ke pertanyaan terakhir nih untuk Mas Ali. Bagaimana menurut Mas Ali cara terbaik untuk menangani cedera agar tidak mengganggu karir mereka yang atlet muda ini di masa depan? Caranya susah ya, main bola kan harus kenduran, Iya. langsung body contact kan. Kalau untuk pikirannya banyak aja. Kalau dalam pertandingan kiranya kita ngambil salah tahan gitu. Nanti kan yang kita rugi sendiri. Itu lebih jeli lagi lah. Karena kan main bola kan nggak selalu harus pakai fisik yang kuat. Yang bagus kan kalau otaknya nggak jalan. Jadi karena di atlet sepak bola pun cedera itu pasti ya, pasti ada. Jadi tidak ada yang namanya atlet sepak bola yang profesional ataupun yang kelasnya udah itu juga pasti mengalami cedera. Jadi itu wawancara kami sama atlet Suratin dan pelatih sekaligus mantan atlet juga. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah mengganggu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.